Ya, kita masuk ke yang terakhir dari materi fluida. Kita akan membahas mengenai persamaan Bernoulli. Nanti persamaan yang sangat penting, yang sangat sering dipakai dalam pembahasan aliran fluida ideal. Nah, sebelum masuk ke persamaan Bernoulli-nya itu sendiri, sebelum masuk ke rumus-rumusnya, kita perlu baca dulu nih yang dimaksud dengan prinsip Bernoulli secara teori jadi ya. Bagaimana prinsip Bernoulli itu dinyatakan. Jadi, prinsip Bernoulli itu menyatakan bahwa pada daerah dengan aliran cepat, kecepatannya tinggi, itu tekanannya kecil. Dan sebaliknya, kalau kita punya daerah aliran yang rendah, kecepatannya, tekanan di situ tuh besar. Itu sederhananya dari prinsip Bernoulli. Dan contohnya tuh bisa dilihat seperti ini. Misalnya kita punya aliran pipa yang menyempit seperti ini, dari luasnya A1 menjadi A2, dan di pipa ini diukur tekanannya nih, tekanan pada pipa yang besar berapa, tekanan pada pipa yang kecil berapa. Nah, berdasarkan prinsip kontinuitas ya, yang adalah A1 V1 sama dengan A2 V2 dalam hal ini, kalau luasnya besar, kecepatannya kecil. Dan sebaliknya. Maka dengan demikian, pada kasus ini, itu berarti V1 kurang dari V2. Karena di sini lebih besar kan ukuran pipanya dibandingkan yang 2. Nah, kemudian berdasarkan prinsip Bernoulli, itu kalau kecepatannya tinggi, tekanannya kecil. Jadi dengan demikian, kalau kita ukur tekanan di sini dan di sini, kita akan peroleh hasil P1 lebih besar daripada P2. Tekanan di sini, yang alirannya lebih lambat, itu lebih besar dibanding tekanan di sini ya, yang alirannya lebih cepat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perumusannya nih. Gimana perumusan dari hukum Bernoulli? Oke, jadi ini rumusnya nih ya. Dan ini penting kita akan pakai terus-terusan. Jadi untuk fluida ideal, berlaku persamaan Bernoulli yang adalah P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Jadi ini persamaan Bernoulli diterapkan pada dua titik, pada suatu aliran fluida. Jadi sebagai contoh, ini penggambarannya, kita punya pipa yang seperti ini. Karena penampangnya berubah nih ukurannya, maka kecepatan di sini dan di sini bedanya. Dan ini kita lihat ketinggiannya juga berbeda. Terhadap acuan, itu pipa 1 punya ketinggian H1, pipa yang kedua ini punya ketinggian H2. Tekanan yang diukur pada bagian ini P1, tekanan pada ini P2. Hubungan semua variabel ini adalah seperti ini. Di sini rho massa jenis ya, massa jenis si fluidanya, G-nya itu kecepatan gravitasi. Jadi kalau dilihat ini rumus mirip kekekalan energi. Ini rho GH ya kayak NGH, kayak energi potensial. Setengah rho V kuadrat itu mirip energi kinetik tuh ya. Tapi bedanya di sini ada tambahan suku tekanan gitu. Nah, dengan modal persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas, nanti semua soal aliran fluida ideal itu bisa diselesaikan. Nah, jadi kita akan langsung masuk ke soal nih ya. Kita coba terapkan rumus-rumus yang sudah kita punya. Dalam suatu gedung, pompa air dipasang di lantai dasar sehingga dapat mengalirkan air melalui pipa ke lantai 2. Ketinggian lantai 2 terhadap lantai dasar 3,5 meter. Rasio antara luas penampang pipa di lantai dasar dan lantai 2 itu 3:2. Diketahui aliran air pada pipa di lantai 2 itu 3,6. Nanti disuruh hitung beda tekanan antara pipa di lantai dasar dengan lantai 2. Nah, jadi gambarnya udah pas nih ya. Jadi misalkan ini pipa aliran air di lantai dasar. Di lantai dasar ini punya ketinggian H1 terhadap tanah. Kita nggak bisa bilang berapa ketinggiannya ya. Pokoknya ada acuan tanah aja kita bilang ini H1 gitu. Terus lantai 2 ada di sini punya pipa seperti ini, ukurannya lebih kecil dan ketinggiannya H2 terhadap acuan. Oke, jadi nanti di sini disuruh cari beda tekanan ya. Selisih tekanan P1, P2. Harusnya yang lebih besar adalah yang P1. Jadi P1 min P2 yang kita cari. Karena air harus dialirkan dari bawah ke atas. Pasti tekanan di sini harus lebih gede dibanding yang di atas. Oke, kalau gitu kita langsung pakai Bernoulli saja ya. Langsung ini fluida ideal, jadi langsung Bernoulli. Oke, jadi kayak gini ya. Kita copy paste saja. Terus sekarang kita mau ngitung P1 min P2. Ya udah tinggal pindah ruas saja ya, berarti P1 min P2 yang kita sebut delta P gitu. Itu nanti berarti sama dengan tinggal pindah ruas saja. Nanti akan jadi seperti ini. Setelah pindah ruas, nanti dikelompokin yang sama ya, rho GH2 dikurang rho GH1, jadi kayak gini. Terus setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat dikelompokin jadi kayak gini. Nah,
Yang kita tahu itu ketinggian lantai 2 terhadap lantai dasar. Jadi lantai 2 ketinggiannya berapa terhadap lantai dasar, berarti apa? H2 min H1. Ya kan? Itu kita tahu tuh. 3,5 meter itu adalah H2 min H1. Kita namakan ini delta H deh ya. Nah itu kita tahu. Oke, jadi ini suku ini harusnya tahu semua nih ya. Suku ini tahu semua. Rho tahu, G tahu, delta H tahu. Tinggal cari V2 dan V1. Kalau V2 mah udah ada ya. Diketahui bahwa kecepatan aliran air di lantai 2 berarti V2 3,6 meter per second tuh V2. Tinggal cari V1. Gimana cara nyari V1? Pakai ini. Persamaan kontinuitas. Ya, A1 V1 sama A2 V2. Oke, ini simpel nih harusnya. Jadi dari persamaan kontinuitas ya, A1 V1 sama dengan A2 V2. Nanti kita bisa ubah ke pecahan begini. A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan informasi rasio ini. Jadi antara luas di lantai dasar A1 dengan lantai 2 A2 3:2. Jadi A1 per A2 itu 3 per 2. Kemudian pindah ruas, jadinya nanti V1 sama dengan 2 per 3 V2. Jadi dengan demikian, V1-nya kita bisa hitung ya, 2 per 3 V2 itu 2,4 meter per second. Ya, V2-nya dari sini nih. Nah ya udah, kita udah tahu semuanya berarti ya. Tinggal kita masukin. Masukkan ke ini berarti ya, rho GH delta H plus setengah rho bla bla bla. Kita akan peroleh beda tekanannya delta P itu sama dengan 37.900 Pascal. Ya ini dia. Ini beda tekanan antara pipa di lantai dasar dengan di lantai 2. Jadi harus segini beda tekanannya. Baru nanti air bisa mengalir. Dengan kondisi seperti ini. Oke, coba satu lagi ya. Kita coba satu soal yang terakhir. Ini dia. Jadi kita punya tangki terbuka. Jadi tidak ditutup ini ya. Yang berisi air dalam jenis 1000 setinggi 1,5 meter. Nah, tangki ini mengalami kebocoran pada posisi 30 cm diukur dari tanah. Jadi pada ketinggian H dari tanah ini ada lubang yang membuat si tangki ini bocor. Nanti airnya akan keluar ya. Nah, anggap ukuran lubang kebocoran sangat kecil dibandingkan dengan luas tangki yang terbuka ini. Hitung kecepatan air yang keluar dari lubang. Untuk yang A, yang B, berapa jarak horizontal yang dicapai air setelah keluar dari lubang. Oke, jadi ini kelihatannya nggak kayak sistem pipa gitu-gitu ya. Tapi tetap bisa digunakan persamaan Bernoulli. Karena ini kita anggap fluida yang ideal. Jadi untuk menerapkan persamaan Bernoulli, kita perlu 2 titik yang minimal untuk dibandingkan. Kita pilih titik berikut. Titik 1 itu titik yang kontak dengan udara, yang ini. Titik 2 itu adalah si lubang itu sendiri. Nah ini kita akan carikan ya, kecepatan aliran yang keluar dari lubang ini, V, itu berapa. Kita akan mulai dari yang A dulu. Oke, jadi kita gunakan yang Bernoulli ya. Kita copy paste saja berarti yang ini. Ini dia. Nah sekarang kita harus perlahan-lahan kita input satu persatu nilai-nilainya. Jadi P1 tekanan pada bagian ini. Nah karena bagian air ini kontak langsung dengan udara, jadi tentu P1 ini adalah P0. Oke? Begitu pula dengan yang di titik 2 ini, yaitu di lubangnya. Karena lubang ini tentu pasti air akan kontak langsung dengan udara. Jadi tekanan di lubang itu P0 juga. Maka bisa dicoret dong ya. Oke, jadi tinggal seperti ini. Nah terus rho GH1 kita anggap ya yang tanah yang ini tuh acuannya. Jadi rho GH1, H1-nya itu berarti si H besar, H2-nya itu berarti H kecil. Ini. Nah sekarang tinggal V-nya aja berarti ini ya. V2 itu kecepatan air yang keluar dari lubang. Itu kita cari, V kuadrat. Nah V1-nya berapa nih V1-nya? Jadi gini, dari informasi ini, ukuran lubang sangat kecil dibandingkan dengan luas tangki. Jadi karena A1 itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan A2 ya, jadi luas si tangki dengan luas lubang jauh banget bedanya. Maka berdasarkan prinsip kontinuitas itu kan berarti jadi kayak gini, V1 akan jauh lebih kecil daripada V2 yang adalah V dalam hal ini. Nah saking kecilnya V1 itu kita bisa anggap 0. Jadi ini cara curang sebenarnya. Jadi V1 kita anggap 0 gitu ya. Nggak usah dipikirin. Jadi ini hilang aja. Setengah rho V1 kuadrat nggak usah dipikirin. Nah hilang. Jadi gampang banget tuh ya. Tinggal apa? Nanti tinggal rho-nya kita coret. Rho coret, rho coret, rho coret.
Ya terus pindah ruas deh. Pindah ruas dan diakarkan, nanti dapat V sama dengan akar 2G H besar min H kecil. H besar itu tinggi airnya 30 cm, sorry 1,5 meter. H kecil itu 30 cm ya, tinggi si lubang. Ini kalau dihitung, jadinya 4,9 meter per second. Ini ya, ini kecepatan air yang keluar dari lubang yang bocor itu. Jadi dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kita lihat kalau kita bisa memanfaatkan kondisinya dengan baik, kita nanti akan mendapatkan persamaan yang sangat simpel seperti ini ya. Dengan modal persamaan Bernoulli. Oke, sekarang yang B, berapa jarak horizontal dicapai air setelah keluar dari lubang? Itu maksudnya tuh begini. Air yang keluar dari lubang itu nanti akan menempuh lintasan parabola. Karena nanti dipengaruhi oleh gravitasi kan ya, partikel airnya. Jadi nanti muncrat gitu, turun ke bawah, parabola. Nah, cari D ini nih, jarak dari lubang ke titik jatuh ke tanah. Jadi kita akan pakai parabola lagi, semoga masih ingat. Kita bikin koordinat X, Y seperti ini. Kita pilih titik awalnya di sini. Kita mulai dari persamaan di sumbu Y dulu. Y sama dengan Y0 plus V0 YT dikurang setengah GT kuadrat. Kita ingin meninjau ketika dia udah nyampe tanah ya. Berarti kalau kita anggap tanah itu 0, Y-nya, berarti ini 0, ruas kirinya. Ruas kanan, Y0 itu posisi Y awal, berarti ini nih ya, si tinggi H ini. Itu posisi Y awalnya. Terus plus V0Y itu 0. Kecepatan awal arah Y nggak ada. Karena dia kecepatannya, semburannya itu horizontal aja. Jadi nggak ada. Ini 0. Langsung minus setengah GT kuadrat. Dan ini kita nanti bisa dapat pindah ruas T sama dengan akar 2H per G. Dan itu akan sama dengan 0,245 second. Udah tahu kan ya? H-nya udah tahu nih. 30 cm ini dan G-nya tahu, jadi bisa dihitung langsung. Terakhir, di sumbu X. Jadi X sama dengan X0 plus V0X T. Berarti kita ingin cari perpindahan dari sini ke sini. Itu D sama dengan V0X. Itu adalah si ini ya, V ya. Karena kecepatan awal si partikel airnya udah horizontal dari awal. V dikali T. Ya udah tinggal gini. V-nya tahu 4,9. T-nya tahu 0,245 second. Ya udah. Ketika dihitung, kita akan peroleh angka 1,2 meter. Iya, jadi ini jarak semburannya ya, jarak semburan dari si tangki yang bocor itu. Sejauh 1,2 meter nyampe ke tanah. Gitu jadi. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan materi dari persamaan Bernoulli. Semoga ini membantu dalam hal penyelesaian soal dinamika fluida. Jadi cukup persamaan Bernoulli plus persamaan kontinuitas. Maka nanti akan terselesaikan semua soal ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe supaya makin banyak video-video seperti ini. Sampai jumpa di topik-topik yang berikutnya. Terima kasih.